Halo Bung Rona, Visi 2020. Kembali lagi kita bersama Visi Persis ini dalam rangka kelas minat visual propaganda. Dan tadi sudah diterangkan mengenai propaganda dan visual propaganda, dan sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh dan cara-cara dalam pembuatan visual propaganda. Kepada Bung Teguh dan Agung, dipersilakan dimulai. Sekarang kita bakal masuk ke dalam contoh-contoh ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih ya, kalau isu yang kita angkat ini, kita jadiin contoh itu adalah masalah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan nih. Jadi ibaratnya nih kayak buat mempermudah, kita bikin narasi singkat dulu gitu kan. Jadi kayak saat ini dunia terancam bencana dari perubahan iklim, kerusakan lingkungan, penyebabnya aktivitas ekonomi, gaya hidup. Jadi maksudnya tuh kayak ibaratnya kan tadi kan di awal-awal sebelumnya di video sebelumnya kita udah jelasin kalau ketika kita membuat propaganda kita harus tahu dulu kan nih message-nya tuh apa gitu. Kayak apa yang mau kita sampaikan dan apa harapan kita audiens yang menerima pesannya ini tuh bakal ngapain, harus ngapain gitu kan. Nah, jadi ini buat mempermudah kita bikin kayak gini gitu, kayak ada narasi singkat nih gini. Terus habis itu kita pilih tuh keywords dari isu yang udah kita tentuin ini gitu kan. Nah, keywordsnya itu ini sebenarnya bisa macam-macam ya. Maksudnya kalau dari sudut pandang yang lain mungkin bisa ngangkat yang lain gitu. Nah, tapi kita milih buat ngangkat pertama bencana, perubahan iklim, kerusakan lingkungan. Nah, itu aktivitas ekonomi, dan ini ada contoh pengeboran minyak, penambangan hutan gitu. Ya itu kan salah satu apa namanya kegiatan yang merusak lingkungan gitu. Tapi kan ada macam-macam banget gitu kan. Berikutnya setelah kita bikin keywords ini, itu kita masuk ke key visual. Nah, itu selanjutnya bisa dijelaskan oleh Agung. Jadi kan kita habis dari narasi, kita comot-comot tuh, maksudnya tuh keywords dari si isu itu. Jadi sebenarnya kita nggak terbatas untuk itu gitu. Jadi kalian bisa apa sih pesan yang akan kalian sampaikan, dan keywords itu tuh mewakili isu yang kalian bawa ini gitu. Terus nah dari keywords itu kita bisa coba pikir, makanya itu bukan pikir-pikir apa ya namanya. Kita bisa telaah atau misalnya kita bisa cari-cari ide bagaimana sih memvisualisasikan keywords dari yang udah kita ambil gitu. Kayak misalnya bencana itu kita bisa visualisasinya tuh kayak degradasi atau pengurangan, atau misalnya kayak banjir atau longsor segala macamnya. Atau misalnya degradasi itu kita nggak melulu soal banjir atau longsor ya. Degradasi itu kayak pengurangan atau kerusakan. Jadi nah, kata kunci kerusakannya itu kita bisa olah lagi, kayak misalnya kerusakan apa sih, misalnya apakah kerusakan misalnya buminya retak kah, atau misalnya nah itu kayak itu yang bisa kita olah dan kita bisa explore gitu. Jadi kayak bencananya itu nggak hanya secara literal bencana yang kita udah uh, kita pelajari gitu. Jadi kayak bencananya itu bisa divisualisasiin banyak banget, kayak degradasi atau misalnya kayak retak kah, atau misalnya patah lah atau gimana. Jadi kayak itu bisa kita olah. Jadi terus ada kayak perubahan iklim, kayak ini bisa warnanya kah atau yang diubah kayak merah, kuning, atau misalnya seperti perubahan iklim tuh es mencair kah atau segala macamnya. Itu bisa kalian coba explore lebih lanjut seperti itu. Jadi kita gak ngebatasin ya kalau dari situ. Nah, kayak kerusakan lingkungan, kerusakan lingkungan ini visualnya tuh kayak langit hitam, banyak sampah, bla 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 gitu. Lalu kayak aktivitas ekonomi itu kayak kita sering ngapain aja sih gitu. Atau gaya hidup, kayak kita kalau kita rutinitasnya ngapain gitu. Kalau gaya hidup kayak apakah pakaian, atau misalnya makan, atau misalnya barang-barang yang emang kita kategoriin sebagai gaya hidup dan aktivitas ekonomi seperti itu. Nah, kalau yang ke bawah-bawahnya itu kalian bisa coba explore lebih lanjut lagi kayak gitu. Jadi kita nggak ngebatasin seperti itu. Ini cuma contoh aja untuk bisa kalian apa ya, guideline buat kalian bisa mencoba pemantik untuk bisa kalian pikirkan lagi selanjutnya. Yuk kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada ini kita ambil nih. Nah, dari keyword dan key visual itu kita bikin nih posternya. Di sini ada problem nih, solution is we gitu. Jadi kan kita di sini tuh yang main itu typography sama objek-objek di situ. Jadi kayak di sini ada yang problem tuh, ada yang mewakilinya tuh ada cairan hitam ke bawah, itu berarti minyak kan.
Jadi kayak itu minyak yang ke bawah itu, terus ada pengeboran minyak, penebangan hutan, bla bla bla, itu kan kayak problem-problem kerusakan lingkungan gitu. Terus kalau solusinya itu ada gaya hidup dan sebagainya. Jadi kita ubah atau perubahan dari me ke we. Itu kan ada perubahan tuh, ada me, we gitu. Jadi kayak itu juga bisa mengubah cara pandang kita gitu. Kalau menurut Bung Teguh gimana? Iya, jadi ibaratnya dari poster ini kan sebagai audiens gitu kan, kita kan bisa menginterpretasi gitu ya, maksudnya tuh apa gitu pesan yang mau disampaikan, kayak problem me, solution we gitu. Ya mungkin ini bisa dibilang ini contoh pas banget ya dari propaganda yang soal tadi awal kita bilang kalau propaganda ini tuh kadang-kadang pesannya tuh istilahnya gak netral gitu ya, maksudnya dia dibikin untuk mengarahkan audiens untuk setuju sama yang membuatnya gitu kan. Kayak kalau misalkan di sini kan dibilang kayak problem me gitu kan. Kayak berarti istilahnya kayak kalau kalau menurut saya nih ya, ini menurut pendapat saya, kayak masalahnya itu tuh dari gaya hidup gitu. Maksudnya lebih ditekankannya kayak lebih ke persoalan individu gitu loh, kayak kayak misalnya kita ngapain gitu, kayak buang sampah apa, pakai plastik banyak-banyak atau segala macam gitu. Tapi kalau misalnya menurut saya juga kan kayak masalahnya tuh nggak sesimpel dari kegiatan individu doang, tapi juga ada aktivitas ekonomi. Uh, tapi di sini ada ini juga sih, ini kecil ada apa, penggalian minyak. Oh iya, ada. Nah, jadi kayak mungkin problemnya ya harusnya we juga sih, gimana gue? Kalau menurut saya sih begitu ya. Nah, tapi intinya kan dia punya pesan dan dia punya sesuatu yang ingin diharapkan dilakukan sama si yang lihat gitu. Kayak di sini bilang kayak solution we gitu, berarti kayak tuh ada apa, teknologi yang apa, penggunaan energi terbarukan tuh, kayak ada itu kincir angin ya sih, iya kayak gitu kan. Jadi mungkin itu pesan yang mau disampaikan si pembuat poster ini gitu, kira-kira begitu ya. Berikutnya kita masuk ke contoh kedua nih ya. Ini juga poster gitu ya. Posternya ini ada gambar penguin gitu. Terus di bawahnya itu ada gunung es. Nah, ini kita bisa lihat kalau elemen-elemen visualnya ini tuh punya, kalau kalau menurut saya nih ada berapa, bisa multi interpretasi gitu. Jadi kayak ini bisa gunung es yang udah meleleh gitu, maksudnya kayak pemanasan global bisa, tapi juga kayak ada plastik yang di laut tuh, maksudnya laut tuh kayak diisi banyak sampah plastik, jadi kayak gunung esnya itu jadi kayak plastik gitu, yang ibaratnya kan katanya kan saya pernah baca gitu di tempat lain, kalau katanya partikel-partikel plastik tuh yang udah dibuang ke laut segala macam itu dia nggak terurai sampai bener-bener habis gitu, jadi dia kayak jadi kecil banget gitu, sampai-sampai ibaratnya tuh ikan-ikan tuh juga nggak sadar makan, dan ikannya itu juga kita makan gitu, yang jadi di dalam badan kita ada plastik segala macam lah gitu kan. Terus pemilihan warnanya juga ya ini buat menjelaskan, ini cukup, maksudnya cukup clear ya, nggak ada apa namanya, kelihatan kelihatan jelas banget kan, maksudnya kayak warna biru ya laut lah gitu, sama langitnya juga langit cerah gitu. Ya, setuju sama apa yang disampaikan sama Bu Teguh. Kita lihat juga ada kayak penguin sendirian. Kenapa sih penguin sendirian? Kan harusnya tuh penguin itu bareng-bareng kan, kayak dia bergelombol gitu kan, banyak kan. Tapi dia penguin itu sendirian gitu. Nah, itu kenapa? Dia tuh menggambarkan kalau itu tuh penguinnya tuh extinction atau langka atau mau punah gara-gara si plastik ini gitu. Jadi kayak itu satu uh, juga kenapa sih di laut kok sepi banget sih. Nah itu juga bisa kayak ngelihat kalau misalnya di laut itu udah gak ada lagi makhluk hidup, dan udah gak, kita udah makhluk hidup itu udah punah dan kayak gitu. Jadi itu kita bisa lihat, kita di situ itu elemen-elemen yang penting di situ. Jadi kayak kita bisa melihat kalau si plastik ini tuh cause the trouble a lot gitu, kayak di plastik ini tuh uh, merupakan suatu masalah yang intinya tuh masalah tuh si plastik gitu, sehingga akhirnya si tipografinya itu no plastic gitu. Nah, untuk mengurangi gaya hidup si no plastik ini, karena kalau misalnya kita terus-terusan pakai plastik,
si penguinnya bakal sendirian, terus ikannya pada hilang, terus esnya pada hilang. Nah, kenapa sih plastiknya tuh gede gitu? Kan harusnya tuh si plastik itu kecil kan, kayak si plastik itu kenapa kan kayak gede? Nah, itu kan digambarin kalau si plastik itu dibuat secara masif, kayak masif banget sehingga akhirnya si es itu terkikis sama si plastik gitu. Akhirnya si es ini tuh tergantikan sama plastik. Akhirnya kita bisa harus mengubah gaya kita untuk tidak menggunakan plastik karena akan mempengaruhi lingkungan gitu. Terus warna di sini juga kita main eh, awan tuh nggak ada kan? Kenapa awan nggak ada? Kan harusnya awan banyak kan? Kayak itu nggak ada. Ya karena emang awan tuh udah nggak nggak ada lagi karena kerusakan lingkungan gitu. Terus ya akhirnya sebenarnya itu persepsi dari saya. Kalian bisa lihat elemen-elemen di dalamnya. Mungkin kalian bisa lebih wild atau lebih liar dalam menginterpretasikan suatu poster di dalam itu gitu. Jadi kalian bisa comot-comot ide di dalam itu. Kayak gitu. Mungkin lanjut Bung Teguh. Nah, berikutnya ini kita pakai contoh yang agak beda nih. Kalau sebelum-sebelumnya tuh contohnya poster, sekarang ini kita pakai contoh ibaratnya ini bisa dibilang adalah propaganda di era digital gitu. Maksudnya konteksnya hari ini gitu. Nah, mungkin saya perlu sedikit menjelaskan konteksnya dulu ya. Jadi ini saya ngambil contoh dari Akoma gitu. Akoma itu singkatan dari Aliansi Kolektif Mahasiswa UI gitu. Ini adalah sebuah aliansi yang baru dibuat tahun ini gitu untuk menanggapi awalnya tuh buat isu soal UKT di masa pandemi gitu kan. Nah, Akoma ini tuh bikin berbagai seruan aksi maupun unggahan-unggahan yang mengkritisi kebijakan rektorat kampus gitu soal UKT di masa pandemi di media sosial gitu kan. Nah, tujuan dari mereka bikin propaganda ini gitu, maksudnya unggahan-unggahan itu adalah mereka pengen mendapatkan dukungan masyarakat untuk menekan kampus agar memenuhi tuntutan gitu. Jadi target audiens dari unggahan tersebut ya selain masyarakat terutama juga mahasiswa UI dan mahasiswa dari kampus-kampus lainnya gitu yang mengalami masalah serupa gitu, karena kan banyak kampus-kampus yang apa tuh namanya juga ada masalah soal UKT gitu di masa pandemi ini gitu, maksudnya nggak ada penyesuaian UKT gitu kan. Nah, jadi pesan yang ingin disampaikan sama Akoma ini adalah menunjukkan kesalahan kampus UI gitu dalam pengambilan keputusan soal UKT, ya kan. Nah, media sosial dimanfaatin karena ingat kan tadi yang soal ketika kita mau buat propaganda kita perlu tahu target audiensnya siapa segala macam. Jadi media sosial dimanfaatkan supaya persoalan UKT ini menarik perhatian bagi anak-anak muda gitu. Maksudnya karena kan pengguna media sosial itu anak muda itu termasuk yang paling banyak gitu kan dalam sebagai pengguna media sosial gitu kan. Nah, terus kemudian nih bisa kita lihat kan nih di slide selanjutnya nih. Oke, nah ini ada meme gitu ya. Meme nih mungkin bisa dibilang baru gitu ya dalam propaganda karena zaman dulu ya belum ada meme gitu. Meme tuh juga ada di internet gitu kan, bukan maksudnya lahirnya apa sih segala macam meme itu awalnya kan dari internet gitu. Jadi meme ini dipilih karena dia punya elemen-elemen visual yang ibaratnya sesuai dengan tujuannya dari Akoma ini gitu. Tujuan Akoma ini untuk biar dipahami anak muda dan supaya menarik perhatian segala macam itu, dia memilih meme gitu yang dipakai, dan juga untuk alasan-alasan praktis lainnya gitu, karena meme itu biasanya bisa apa namanya bisa satu gambar aja tuh bisa apa bisa ngasih nyampein pesan gitu loh secara singkat dan apa namanya padat gitu kan. Nah ini bisa kita lihat kan kayak ada gaya visualnya meme gitu, kayak ya mungkin teman-teman mungkin Bung dan Nona juga tahu gitu kan, meme udah biasa ngeliat juga. Ya bentuknya begitu. Mungkin tadi kita sudah membahas ya mengenai banyak contoh-contoh dari
visual propaganda, dan juga tadi ada beberapa kunci untuk membuat visual propagandanya itu sendiri. Dan mengenai contoh-contoh propagandanya, Bung Nanona bisa melihat dari contoh-contoh tadi untuk Bung Nanona bagi yang ingin menciptakan karya publikasi visual propaganda untuk publikasi sosial politik, Bung Nanona bisa tuh ambil inspirasi dari contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan. Nah, selanjutnya, sekarang kita sudah berada di penghujung materi. Dan selanjutnya, dipersilakan kepada visi pers untuk memberikan closing statement dan pesan-pesan kepada Bung Nanona visi PU 2020. Silakan. Jadi ya, Bung Nanona mungkin bisa pahami kalau keefektifan visual itu sangat-sangat tergantung pada pesan dan target audiens yang dituju gitu. Walaupun cara penyampaian pesannya itu juga penting gitu ya, maksudnya apa medium yang dipilih dan segala macam kan tadi kita udah melihat banyak ada beberapa contoh gitu kan seperti poster dan ada meme misalnya, dan itu juga bahkan tadi di yang contoh kedua Akoma itu dia juga sempat bikin lewat TikTok gitu ya, lewat aplikasi TikTok. Jadi intinya adalah mediumnya ini menyesuaikan gitu, mereka menyesuaikan ke pesan dan target audiens yang dituju gitu. Nah, kalau misalnya selanjutnya tuh kalian nggak usah takut kalau misalnya dari kalian tuh baru belajar gitu, kayak visual atau misalnya kayak kalian nggak jago ngedit gitu. Tapi sebenarnya estetika itu konstruksi gitu. Jadi kalian nggak usah jago ngedit, tapi kalian tuh agar si pesan itu dapat tersampaikan aja gitu, dapat akhirnya tuh membentuk perspektif dan persepsi publik gitu. Kalian tuh cuma ngubah dan bikin meme aja gitu, udah bisa bikin visual propaganda gitu, udah bisa ngubah cara pandang orang gitu. Jadi kayak tadi ada Hachi juga, cuma Hachi doang tuh bisa mengubah, uh, si Hachi kan udah terbiasanya sama kayak nyari-nyari ibunya kan. Nah, kalau sekarang tuh si Hachi tuh nyari-nyari rektor gitu kan. Gitu. Terus kayak itu satu satir di mana kita bisa si seorang Hachi nyari-nyari rektor untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Nah, itu tuh nggak sama sekali terbatas pada keahlian kita ngedit gitu. Bahkan walaupun kita jago ngedit, tapi pesan yang ingin disampaikan pun kita gak nangkep, ya sama aja gitu, sama aja bohong. Dan kita harus tahu bagaimana target dan sasaran dan pesan apa yang harus kita sampaikan gitu. Pada akhirnya kayak kerapian warna atau kelihayan editing, kayak komposisi objek dan segala macamnya itu akan kalah sama pesan sederhana yang akhirnya dapat dimengerti oleh semua orang gitu. Baik, terima kasih kepada Bung Agung dan Teguh atas pesan-pesannya untuk Bung Nanona Visip UI 2020. Terima kasih juga kepada Bung Nanona telah menonton kelas minat visual propaganda. Pesan dari kami, semoga Bung Nanona dapat mengembangkan minat dan bakatnya di bidang visual, khususnya visual yang berkaitan dengan isu sosial politik. Bagi Bung Nanona yang ingin mempublikasikan karya visualnya, dapat mengunggahnya di Instagram Angkatan 2020 untuk publikasi sosial politik PSAK Visip UI. Juga bagi Bung Nanona yang ingin bertanya, dapat menghadiri sesi tanya jawab bersama Visi Pers setelah kelas minat ini ditayangkan. Terima kasih telah menonton. Maaf apabila ada kekurangan, dan sampai jumpa lagi.